Di Jepang itu selama 3 tahun terakhir itu kami udah selalu masuk di 10 besar untuk untuk kategori skate park. Ini yang bisa mengharumkan nama Indonesia tidak hanya dari sektor itu, bahkan dari sektor pendidikan tinggi di Indonesia juga banyak prestasinya. Dan ini patut kita dukung sama-sama. Konsep mobilnya seperti apa, di situ benar-benar ilmu engineeringnya tuh terpakai banget sih di situ. Kayak kenapa kita memilih desain seperti ini kayak gitu. Nah, lalu dari desain itu baru masuk ke cost and manufacturing. Nah, dari konsep dan desain seperti itu dengan goals yang sudah kita set, itu bagaimana sih proses manufakturnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dikti Menyapa. Pada kesempatan kali ini, saya Aryo akan membahas tentang prestasi mahasiswa Indonesia di kancah internasional. Dan uniknya, prestasi ini akan sangat berkaitan dengan dunia otomotif. Dan pada kesempatan kali ini, sudah bergabung di studio, ada Mas Adit dan Mbak Dinda dari Universitas Gadjah Mada. Selamat datang, gimana kabarnya Mas, Mbak? Sehat. Langsung dari Jogja ke sini. Iya, benar, dari Jogja. Langsung ke markasnya Dikti ya. Iya. Oke, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Saya pengen tahu banget tentang prestasinya tim Bima Sakti. Coba untuk pertama kali mungkin bisa diperkenalkan satu persatu. Mungkin dari Mas Adit, silakan. Oke, perkenalkan semua penonton. Nama saya Aditya Maheranta, biasa dipanggil Adit. Saat ini diberi amanah untuk menjadi kapten tim Bima Sakti generasi yang ke-11. Kapten itu ketua berarti? Ketua. Generasi ke-11? Ke-11. Wah, sudah 1 dekade lebih berarti Iya. Oke. Ini Mbak Dinda, silakan. Perkenalkan, nama saya Dinda Astari. Untuk generasi ke-11 ini saya diamanahi sebagai ketua manajerial. Oke, manajerial di tim Bima Sakti. Tim Bima Sakti ini. Iya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tim Bima Sakti ini apa, kita tanya langsung sama mereka ya. Nah, tim Bima Sakti ini kan memang ada di bawah naungannya Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada ya? Iya, benar. Ini sudah sejak kapan sebenarnya? Tadi bilang udah angkatan ke-11. Oke, sebenarnya Bima Sakti itu pertama kali berdiri 26 November 2010. 2010. Ya, oke. itu pertama kali berdiri diprakarsai oleh mahasiswa teknik mesin senior kami. Itu untuk ikut kompetisi tahun 2011. Kompetisi apa itu? Kompetisinya itu namanya Formula Student atau dikenal juga dengan FSAE, Formula Society of Automotive Engineers. Jadi itu kompetisi mahasiswa tingkat internasional yang berkompetisi di situ adalah mobil-mobil balap style Formula itu open wheel, jadi yang kayak mobil Formula One gitu. Itu tapi yang bikin mahasiswa. Semua pesertanya mahasiswa? Mahasiswa semua. Pesertanya berarti harus naungan kampus berarti? Harus naungan kampus. Oke, dan itu yang menyelenggarakan dari negara mana? Untuk yang menyelenggarakan Jepang sendiri itu? ada banyak mas. Oh banyak. Jadi seluruh dunia itu ada. Yang kami pernah ikutin itu ada Jepang dan Australia. Terus OTW kalau nggak ada halangan tahun ini ikut juga di India. Di India? Yes. Tahun ini justru di India ada lagi ya? Tahun ini ada 2 lomba di India dan di Australia. Oke. Nah, Din, saya banyak banget ini list yang mau ditanyain ya, jadi siap-siap. Oke. Yang pertama, tadi udah pembukaan sedikit ya tentang Bima Sakti. Saya pengen tahu dong lebih dalam tentang Bima Sakti. Kenapa Bima Sakti itu dibuat? Apakah memang belum ada naungan, belum ada wadah sebelumnya sehingga Bima Sakti ini dibuat? Terus sejarahnya awalnya tuh tadi sudah disebutin, visi misinya apa sih? Kenapa dibentuk? Oke mas, jadi sebetulnya kalau kita tahu dulu itu kan ada lomba go-kart kelas mahasiswa nih. Jadi antar kampus bikin go-kart pakai mesin motor 2 tak biasanya. Itu lombanya di Sentul. Nah setelah itu makin kesini kan sebetulnya udah makin kurang. Nah akhirnya pada saat itu senior kami tuh berpikir bahwa kayaknya kita harus go internasional nih, nggak boleh gini doang. Tapi masalahnya di tingkat internasional itu nggak ada lomba go-kart kelas mahasiswa. Oke. Akhirnya ditemukanlah lomba ini yang secara konsep mirip dengan go-kart, walaupun bedanya adalah mobil ini teknologinya lebih canggih, yaitu adalah Formula Student itu tadi. Makanya pada awalnya dibuatlah lomba itu untuk meningkatkan prestasi yang dari tadinya cuma tingkat nasional, lawannya cuma universitas-universitas di Indonesia, kita coba untuk maju melawan universitas top dunia gitu. Oke, berarti sebelumnya memang sebelum ada si FSAE ini sudah ada laga-laga di tingkat nasional. Iya, tapi dulu belum namanya Bima Sakti mas. Oh, Dulu belum Bima Sakti, iya dulu cuma mahasiswa teknik mesin UGM gitu aja. Oke, berarti akhirnya dibuat si Bima Sakti ini ya. Nah, sekarang ini sudah berapa anggotanya? Yang aktif untuk saat ini sekitar 23. 23 mahasiswa aktif ya? Iya.
berarti kalau jadi anggota Bima Sakti nih memang harus mahasiswa UGM aktif gitu ya? Iya benar. Dan ini hanya dari Fakultas Teknik aja? Enggak, jadi sejauh ini sudah ada dari 5 fakultas yang berbeda dengan 7 jurusan yang berbeda gitu. Oh iya? Iya. Mungkin terdengarnya Bima Sakti otomotif tuh kayaknya teknik semua gitu kan, atau mesin semua kayak gitu. Tapi enggak, karena bahkan yang dari sastra pun ada, sastra Jepang, hukum, dari FEB, iya manajemen kayak gitu ada. Bahkan dari FK ada mas, Kedokteran? Fakultas Kedokteran Iya ada. benar. Oh mungkin Pernah ada untuk saat tim ini. mediknya atau apa gitu ya? Ya waktu itu, biasanya di divisi manajerial sih. Oke. Nanti kan di manajerial tuh tugasnya ada banyak tuh, ada yang untuk pemberkasan, ada yang untuk media segala macam. Oke. Dulu kan memang apa namanya yang tadi mungkin apa Fakultas Teknik UGM gitu ya. Iya. Terus sekarang namanya Bima Sakti sejak tahun 2010 itu. Kenapa namanya Bima Sakti? Atau pengen berlomba sampai tingkat galaksi atau gimana? Ya jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita ngelihat UGM itu kan nama tim identik dengan pewayangan mas. UGM kita di Jawa ya kita mencoba mengakulturasi lah ya kan dengan budaya Jawa. Terus nama Bima Sakti ini sebetulnya diambil dari tokoh pewayangan anggota Pandawa 5 dalam kisah epos Mahabharata. Jadi Bima Sakti ini merupakan tokoh yang kuat, yang perkasa gitu kan. Terus dia juga ditakuti oleh lawan-lawannya. Nah harapannya Bima Sakti itu menjadi tim yang kuat, tim yang bijak, seperti karakter dari si Bima Sakti ini. Terus juga kita harapannya ke depannya bisa ditakuti oleh lawan-lawan dari berbagai penjuru dunia. Disegani dengan prestasi kita tentunya ya. Tentunya ya. Benar-benar berarti Bima Sakti ini jadi core values-nya tim Bima Sakti Racing Team dari UGM ya. Ya. Oke, ini keren. Oke, terus saya mau tanya lagi tentang tadi ada yang dari FK, ada yang dari sastra segala macam masuk ke dalam manajerial. Iya. Susunannya memang sekompleks apa kok kayaknya berbagai macam latar belakang itu bisa masuk. Ini berarti sangat profesional dikelolanya ya. Bisa diceritain nggak siapa? Mbak Dina coba. Jadi di Bima Sakti itu terbagi menjadi 2 tim besar. Yang pertama ada teknis, lalu ada manajerial. Nah, teknis itu tim yang membuat mobilnya secara fisik kayak gitu. Nah, untuk tim teknis ini jurusannya variasi juga, nggak cuma mesin, ada dari elektro, lalu ada juga dari MIPA. Nah, lalu untuk yang manajerial itu yang mengurusi tim secara keseluruhan dan kayak berkas administrasi yang dibutuhkan untuk perlombaan seperti itu. Nah, kenapa dibuka secara umum gak hanya teknik, karena emang kita juga menyadari bahwa sebenarnya jurusan-jurusan lain juga itu bisa masuk dan berkontribusi di Bima Sakti seperti itu. Oke, jadi Bima Sakti ini sebenarnya menjadi sebuah organisasi di bawah universitas yang berjalan dengan mandiri ya. Tapi bukan berarti universitas nggak punya peran apa-apa. Pasti perannya juga cukup besar dong ya. Iya, jadi sebenarnya ke Bima Sakti itu kan untuk saat ini mas, kita beradanya udah lagi nggak di bawah fakultas. Oke. Kita sudah berada itu di bawah namanya Direktorat Kemahasiswaan. Oke. Nah di Direktorat Kemahasiswaan untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa di UGM itu dibagi jadi 2 mas. Ada UKM dan ada komunitas. Nah kita tergolongnya sebagai komunitas. Oke. Tapi komunitas aja sampai ke luar negeri ya. Ini keren. Oke, tadi saya mau tahu sekarang untuk saat ini di tahun 2021 ini. Kan kita sudah berjalan sejak tahun 2010 berarti ya. Iya. Nah, kalau yang sekarang kita sedang ada di era yang cukup menantang ya, buat kita sebagai mahasiswa. Nah, fokus kegiatannya sekarang saat ini apa? Mungkin kalau dari segi engineeringnya mas atau dari segi teknis itu fokusnya kebanyakan di riset mas. Jadi karena kita lagi pandemi kondisinya perlombaan kebanyakan online, maka titik kemenangan itu bisa diambil ya dengan engineering yang baik, dengan rancang bangun mobil yang baik gitu. Kan kita presentasi nih tentang rancang bangun mobil. Nah, maka dari itu kita untuk tahun ini kita kuatin di riset. Nah, untuk risetnya sendiri itu ada beberapa, cuma yang lagi gencar-gencarnya dilakukan itu dari segi aerodynamic dan vehicle dynamic. Oke. Saya pernah dengar tentang aerodynamic ya. Kalau vehicle dynamic itu saya baru dengar. Coba tolong dijelasin sedikit tuh. Itu apa tuh vehicle dynamic? Oke, vehicle dynamic itu jadi sebenarnya adalah konsep apa ya, perancangan di mobil yang di dalamnya itu terkandung perancangan suspensi, kaki-kaki, ban, velg dan lain sebagainya, Mas. Jadi hitung-hitungan yang sifatnya bagaimana supaya mobil itu tetap napak di tanah. Oh, supaya mereka si mobil-mobil ini punya grip yang baik ya, gitu ya. Punya grip saat yang dia baik. manuver, saat dia mungkin
deselerasi di tikungan atau apa gitu, tetap punya grip yang baik gitu ya. Itu termasuk dengan rancang bangun chassisnya juga. Jadi cara perancangan itu dimulai dari kaki-kaki Mas, baru lanjut ke sasis. Oh, bottom up ya, ke atas Bottom ya. up, ya. Dan itu kan kalau misalnya kita bicara mesin sudah banyak literasinya ya. Tapi kalau misalnya chassis kita kan sangat bisa dikustomisasi ya. Itu benar-benar ya tergantung kita. Bahkan bobot si pengendaranya atau drivernya atau racernya itu juga akan dihitung. Iya. Betul ya? Benar. Nah, itu bagaimana proses risetnya itu? Terus sampai itu jadi sebuah sasis rangka mobil yang padu, habis itu dia siap balap, siap berkompetisi, itu bisa diceritain nggak? Oke, jadi secara konsep Mas, dalam sasis itu parameter utama yang pengen kita cari itu namanya torsional rigidity atau gampangannya kekakuan. Rigiditas ya? Rigiditas, ya. Nah, kekakuan ini kita dapat angkanya berapa, itu tergantung dari spesifikasi kaki-kaki kita. Kalau misalnya kaki-kaki kita itu konfigurasinya seperti ini, maka kita butuh angka sekian gitu. Jadi itu balik lagi dihitung dari kaki-kaki. Setelah kaki-kaki dapat, jadi dari kaki-kaki itu awalnya kita riset dari yang namanya data ban. Kita punya data karakteristik dari ban yang kita pakai, itu kita riset, kita hitung sampai ketemu geometri atau bentuk kaki-kaki yang pas, bentuk suspensi yang pas. Nah setelah kita dapat bentuk suspensi yang pas, kita merancang rangka atau frame itu dimulai dari titik kaki-kaki tersebut. Nah dari titik kaki-kaki itu barulah kita bisa menentukan frame kita bentuknya harus seperti apa untuk mencapai angka rigiditas sekian, seperti itu. Oke, di mobil open wheeler seperti ini, saya pengen tahu, kan banyak jenis suspensi ya. Kalau yang biasanya orang tahu mungkin yang McPherson, terus ada yang double wishbone, ada yang torsion beam dan lain-lain ya. Kalau yang biasa dipakai di mobil-mobil teman-teman dari Bima Sakti itu konfigurasinya seperti apa atau punya sendiri? Oke, jadi konfigurasinya tetap basicnya double wishbone Mas. Double wishbone. Nah, double wishbone kita ngebilangnya double A-arm karena bentuk wishbone-nya seperti huruf A. Cuma untuk bentuk konfigurasi suspensinya atau shock breaker sendiri itu kita pasang dengan istilah yang di sebelah depan itu pull rod dan yang belakang push rod. Pull rod dan push rod. Pull rod dan push rod. Dan itu yang dinilai saat ini paling efektif dan paling bisa melahap apapun bentuk tracknya gitu ya. Karena sebetulnya itu kan memberikan kita kebebasan untuk men-setting ya Mas. Jadi kita punya shock breaker dengan spesifikasi sekian, dengan konfigurasi push rod dan pull rod itu kita bisa memperlebar lagi ruang kita untuk nyeting suspensi itu. Oke, itu juga pasti akan disesuaikan dengan misalnya track balapnya akan seperti apa, atau track testnya, atau misalnya lintasan di saat kita berkompetisi seperti apa, itu pasti akan disesuaikan kan. Misalnya kita mainnya di gravel atau kita mainin di tarmac atau kita mainnya di bahkan mungkin di salju atau di lumpur kan pasti berbeda-beda ya. Beda-beda settingan semua. Nah, yang sekarang ini rata-rata aspal. Kebanyakan aspal, tapi aspalnya aspal apa ya? Kita bilangnya mungkin bukan aspal balap ya. Jadi tracknya itu bukan track grade F1 Mas. Oke. Tracknya grade karting sebenarnya. Jadi tantangannya justru di situ. Tantangannya justru di situ. Itu kan nggak 100% mulus soalnya tracknya. Tracknya bumpy segala macam. Nah, lalu itu kan tadi soal berarti car dynamics ya. Yes. Car dynamics ya. Terus sejauh ini saya pernah lihat beberapa foto-fotonya, mungkin nanti bisa ditampilin ya foto-fotonya. Ada berapa jenis mobil yang pernah kalian bikin? Kalau jenis mobil sebetulnya seperti ini semua. Cuma memang kita yang divariasikan per tahun itu adalah sistem-sistem yang ada di mobilnya Mas. Misalnya kan kalau kita membagi sistem-sistem di mobil itu menjadi engine, powertrain, aerodynamic, vehicle dynamic, frame dan electrical. Nah, 6 divisi di perancangan mobil ini nih yang harus berinovasi tiap tahun untuk membuat mobil kita itu selalu yang terdepan lah istilahnya gitu. Oke, kiblat kalian tuh kemana sih kalau untuk ngedevelop ini? Kalau ngedevelop yang pertama jelas F1 Mas. F1 ya. Teknologi F1 itu cukup applicable di Formula Student, dan bahkan sebetulnya beberapa engineer di Eropa itu mengatakan bahwa semakin pesat perkembangan di Formula Student itu menjadi prediksi awal bahwa F1 akan berkembang juga teknologinya, karena kebanyakan engineer Formula One itu asalnya dari mahasiswa-mahasiswa yang pernah bergerak di Formula Student. Oke, habis dari Formula Student mungkin dia dulunya awal kecilnya karting dulu.
Formula student naik lagi sampai ke F1 gitu Sampai ya. jadi engineer di F1 atau insinyur di F1. Oke. Nah, saya tertarik sama ini. Berarti sasisnya kalian develop sendiri. Iya. Bagaimana dengan mesinnya? Nah, kalau mesin kita beli jadi. Maksudnya itu tetap mesin yang udah jadi ada di pasaran, tapi sistem-sistem pendukungnya kita develop sendiri. Seperti apa? Misalnya untuk fuel system atau sistem bahan bakar, terus sistem Electric penghisapan control udara, unit. Oh, ya, oke. control unit, terus sistem sistem gas buang atau knalpot. Oh, itu di riset sendiri, habis itu kita riset diaplikasikan. sendiri. Lalu diaplikasikan ya. Oke. Ada berapa mesin yang dipakai sekarang? Untuk saat ini satu jenis mesin, tapi kita punya 3 pieces. Oke. Jadi mesin itu dari 3, yang 2 itu istilahnya ready to race, yang 1 itu mesin riset. Mesin riset. Ya. Nah, soal mesin yang dipakai itu dari merek apa? Kalau mesin yang kita pakai sekarang itu dari merek pabrikan motor KTM, Mas. Oh, KTM. Ya, spesifikasinya dia 450 cc. Sebetulnya basicnya untuk mesin motor trail. Tapi emang dari kompetisi ini kan batasan cc maksimal 710 cc. Oke. Nah, kita cari mesin yang paling ringan tapi dengan power paling besar. Jadi power to weight rasionya paling bagus. Pakai KTM ini ya. Pakai KTM ini. Selain KTM apa lagi yang pernah dicoba? Kalau di Bima Sakti sendiri kita pernah pakai mesin Honda CBR 600 cc 4 silinder. Pas ini dari. Oh, berarti yang RR ya. 600 RR ya. 600 ya. Oke. Yang tahun 2014. Oke. Terus pernah juga Itu dulu pas kenceng, Dit. kenceng. Itu kenceng, Dit. Kenceng banget sebenarnya. Cuma ya itu balik lagi dia power besar tapi berat. Oh, oke. Karena berat kita jadi sulit untuk perancangan kaki-kaki. Nah, waktu itu kendalanya kenapa akhirnya ngelepasin mesin itu karena dengan konfigurasi itu mobil susah belok. Oke, apa gejalanya understeer, oversteer? Jadi mesin itu kan power baru masuk di RPM tinggi, Mas. Iya. Karena mesin multisilinder kan, Iya. dia baru masuk di RPM tinggi, akhirnya di track. Yang mana tracknya itu pendek, kita butuh untuk masuk keluar tikungan dengan cepat. Nah itu memberatkan justru karena dia baru dapat power saat udah deket di tikungan berikutnya. Telat. Agak lemot ya. Ya, Agak lemot. Berarti pakai KTM ini lebih baik ya? lebih baik karena untuk karakteristik tracknya lebih masuk akal pakai KTM. Tapi misalnya suatu saat kami lomba di, misal let's say Amerika misalnya. Nah, Amerika itu tracknya karakteristiknya panjang. Maka rasa-rasanya nggak optimal kalau kita masih pakai KTM. Nah itu kita harus riset lagi untuk mesin 4 silinder baru yang bisa dipakai kompetisi di track panjang. Bahkan ini kita ada obrolan sebelum di studio ini. Bahkan kalian tuh sampai ngeriset humidity dari udaranya juga ya? Humidity udara itu kita catat. Jadi kita kan tuning di Indonesia, Mas. Tropis. Ini ya. Humidity tinggi, temperaturnya relatif 27 derajat sampai 30 derajat. Nah, kita sampai di Jepang, lombanya musim panas. Dia temperatur jauh lebih tinggi, bisa sampai 40 derajat, tapi humidity jauh lebih rendah. Kering. Oh, oke. Nah, itu akan ngerusak settingan mesin tuh, akan geser semuanya. Nah, jadi kita harus catat betul-betul di sana tuh humidity berapa, temperatur berapa, ketinggian berapa, density udara berapa. Nah, dari situ kita ngerubah settingan mesin on the spot. Bisa gitu ya? Bisa. Ngerubah kurva mungkin di ECU Ya, atau apa ya? ngerubah settingan ECU, kompensasi bahan bakarnya, timing pengapian. Ini di tim kalian nih keren sekali loh. Thank you, Mas. Ini prestasinya luar biasa. Nah sekarang saya pindah ke Dinda ya. Oke, Din, kamu punya banyak sekali tim di sini. Tadi yang aktif sekitar 20 orangan. Iya. Dan semuanya pasti punya peran yang sangat krusial dalam tim, ya kan? Benar-benar. Bagaimana kamu manage-nya? Jadi aku kan sebagai ketua di tim manajerial. Nah, itu ada lagi tuh dibagi menjadi beberapa divisi. Seperti di manajerial itu ada 5 divisi. Nah, terus nanti untuk memanagenya tinggal dikoordinasikan antara saya sebagai ketua manajerial sama koordinator setiap divisi. Lalu nanti tinggal koordinator divisi dengan para anggotanya. Lalu juga saya akan berkoordinasi dengan ketua teknis dan oleh ketua umum Mas Adit. Gitu Kapten. Iya, Kapten. kapten. Iya benar kapten. Saya ngingetin aja kapten. Iya. Istilah di balap itu biasanya tim captain kan. Tim captain. Jadi kita pakai istilah captain. Betul. Benar-benar. Nah, berarti kamu punya ininya ya, punya roadmapnya, program berjalan apa, terus stagingnya bagaimana. Itu serunya ada cerita yang menarik gak? Bisa di-share ke kita? Cerita yang menarik ya. Jadi kalau di Bima Sakti itu kan setiap hari
oh ya, pergi ke sekre atau ke bengkel itu workshop setiap hari, hampir setiap hari kecuali weekend seperti itu. Nah terus setiap hari juga briefing kayak gitu. Terus paling yang menariknya itu sih kalau lagi briefing kayak gitu, misalnya ada yang kelupaan yang kayak gitu, terus biasa kayak di follow up yang kayak ya hal-hal kayak gitu sih paling. Oke. Tapi berarti punya work list-nya dong ya? Iya, Ada benar, checklist-nya benar. dong Iya, ya? Sampai bisa keluar negeri kan berarti semua udah SOP-nya Terprepare, udah jalan, ya. Iya, benar. preparation udah harus bagus banget, ya kan? Nah, terus saya mau ngebahas soal prestasi. Nah, prestasi apa yang sudah pernah tim Bima Sakti bawa untuk mengharumkan nama Indonesia atau nama kampus tercinta? Apa aja bisa diceritain nggak? Siapa mungkin Mbak Dinda atau Mas Adit? Oke Mas, jadi kalau untuk prestasi sebetulnya listnya udah panjang banget. Cuma mungkin kita tarik ke utamanya 2 tahun terakhir. Oke. Terus nanti tambah lagi sedikit ke belakangnya. Jadi secara umum terakhir di Australia 2020 Desember itu kami udah dapat prestasi juara 3 untuk business presentation bidangnya Mbak Dinda. Terus top 10 untuk perancangan mobil, perancang bangun mobil. Terus ranking 4 untuk cost report. Jadi cost report itu adalah menjelaskan bagaimana mobil itu dari bahan baku mentah menjadi mobil jadi dari segi anggaran. Oke. Termasuk proses pembuatannya, proses manufakturnya. Berarti kita bicara production cost ya? Ya, kita Iya, bicara benar, production. Yang mana yang paling cost efektif ya? Ya. Iya. Mungkin kalau bisa aku tambahin, jadi di perlombaan FSI itu kan terbagi menjadi 2 main events ya disebutnya. Pertama ada dynamic events sama static events. Nah untuk static events itu yang namanya static ya diem gitu kan, dia lebih ke presentasi kayak gitu, sedangkan dynamic itu menilai langsung dari performa mobilnya. Nah mungkin aku bahas dari static dulu. Nah jadi di static itu terbagi menjadi 3 events. Pertama ada design, lalu yang kedua cost and manufacturing, lalu yang ketiga bisnis. Nah ketiga events ini sebenarnya saling berhubungan dan saling terikat, dimana untuk desain ini itu desain dari mobil, konsep mobilnya seperti apa, di situ benar-benar ilmu engineeringnya tuh terpakai banget sih di situ. Kayak kenapa kita memilih desain seperti ini kayak gitu. Nah lalu dari desain itu baru masuk ke cost and manufacturing. Nah dari konsep dan desain seperti itu dengan goals yang sudah kita set, itu bagaimana sih proses manufakturnya dan untuk membuat cost yang efisien, yang hemat itu kayak gimana sih kayak gitu. Nah jadi di cost and manufacturing itu benar-benar merincikan proses manufaktur dari semua sistem yang ada di mobil, dari sistem tersebut, terus dirincikan ke assembly ke part. Jadi semuanya itu benar-benar dibuat laporannya itu, kalau bukunya ya ada fisiknya, itu ada 2 buku. Tebalnya sekitar segini tuh kalau dihitung mungkin ada ribuan kali, dan itu dikerjakan langsung oleh Bima Sakti dari mahasiswanya langsung yang mengerjakan setebal itu dalam waktu ya kurang lebih 1 periode atau 1 tahun seperti itu. Itu untuk kepentingan kompetisi aja? Iya untuk kompetisi ya. Dan benar. setiap kompetisi lainnya akan berbeda, akan bikin lagi, akan ngerancang Iya lagi? benar. Beda format sih Mas. Beda ya. Oke. Lumayan banyak. Lalu yang ketiga itu bisnis. Nah dari konsep ide mobil seperti itu dengan total cost yang sudah didapatkan, totalnya berapa, itu kira-kira investor mau nggak sih dengan mobil kayak gitu, terus idenya gimana, konsepnya gimana untuk menjual di pasaran, kira-kira dengan mobil seperti ini, biaya seperti ini kira-kira bakal laku nggak sih di pasaran. Terus kayak target marketnya seperti apa sih yang kayak gitu. Oke. Terus yang lalu yang dynamicnya bagaimana? Ada pengalaman apa yang bisa ceritain? Nah, kalau Dynamic sendiri di Jepang itu selama 3 tahun terakhir itu kami udah selalu masuk di 10 besar untuk untuk kategori skidpad. Jadi skidpad itu selalu Mas bikin angka 8 gitu di track. Terus untuk prestasi yang lain misalnya untuk di endurance itu kita salah satu mobil terbaik di Asia Tenggara. Wow. Oke. Ya jadi ya memang perlu kami bilang bahwa itu belum juara. Oke. Belum juara, tapi dari prestasi yang ada kami bisa disandingkan dengan tim-tim Jepang maupun tim-tim Eropa. Kayak gitu. Oke. Itu sudah bisa dikatakan terbaik se-Asia Tenggara lah ya. Oke. Nah, saya juga mau tanya events to go-nya apa lagi sekarang? Yang mau jalan tadi katanya mau di India ya? Ya. Di India itu format kompetisi seperti apa? Di India formatnya kurang lebih mirip Australia tahun lalu Mas. Jadi online kita rancang bangun mobil, kita presentasikan,
Terus itu semua ya Mas, dari perancangan termasuk dari simulasi, dari anggaran dan lomba bisnis plan seperti yang tadi. Jadi nanti biasanya dari panitia akan menyediakan case-nya seperti apa. Kita harus mengkonsepkan mobil ini dari segi mananya, misalnya apakah mobil ini untuk dijual ke investor ataukah mobil ini untuk kita presentasikan ke atasan imajiner kita. Iya. Nah, seperti itu sih. Oke, ini menarik juga tentang business plan. Ya. Kalau tadi kan bisa dibilang tadi bilangnya investor atau apa, tapi kalau kita bicara teknologi seperti ini, mungkin investornya belum sampai ke end customer, tapi justru mainnya akan B2B nantinya, business to business. Iya. Sejauh ini sudah ada tanggapan positif belum dari brand-brand besar atau dari pemerintah soal ini? Sejauh ini kalau terkait sponsorship kami udah dapat dukungan Mas. Tapi kalau ada pihak yang betul-betul serius untuk mendukung, oke, kamu riset, istilahnya blank check lah. Okay. Kita nggak kasih batasan budget, yang penting kamu riset yang terbaik buat Indonesia. Sampai sekarang belum ada Mas. Sejauh ini masih dalam bentuknya sponsorship yang itu kontrak per kompetisi. Per kompetisi aja. Nah, jadi brand-brand besar atau pemerintah daerah mungkin ya, yang mau mendukung teman-teman dari Bima Sakti Racing Team ini sangat ditunggu ya. Sangat ditunggu Mas. Ya kan? Siapa tahu Indonesia bisa bikin mobil benar-benar asli Jogja. Asli Jogja. Iya kan? Oke, lanjut saya mau tahu tentang harapan kalian atau sebenarnya opportunity apa yang bisa kita gali lagi dari adanya si Bima Sakti Racing Team ini. Oke, jadi mungkin cerita sedikit ya Mas. Jadi sebetulnya kan Bima Sakti itu tujuan utamanya kita bukan untuk menangin lomba. Menangin lomba itu cuma cara kami untuk ya per se membanggakan Indonesia, mengharumkan nama bangsa. Atau ini juga cara kami untuk memajukan teknologi yang ada di Indonesia gitu kan. Dan membanggakan orang tua. Dan membanggakan orang tua tentunya. Tapi pacar juga pacar. Belum ada sih Mas. Oh, belum ada. Free loh. Boleh mungkin. Nanti lihat deskripsinya di bawah. Oh, nggak ada. lanjut. Jadi Bima Sakti ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengharumkan nama bangsa dan mengembangkan teknologi yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya tujuan kami itu, lomba itu menurut kami cuma side product dari proses kami selama bertahun-tahun. Cuma medianya aja ya, mediumnya aja. Jadi harapannya tentu sebetulnya adalah kita tuh pengen semua orang yang bergabung di Bima Sakti akan lulus dengan nilai plus buat dirinya masing-masing. Entah itu dia dapat hard skill baru, soft skill baru, atau mungkin meningkat dari segi kemampuan, misalnya dia anak teknik, kemampuan perancangan dan lain sebagainya. Jadi harapan kita adalah satu yaitu pengembangan sumber daya manusia, dan yang berikutnya adalah harapannya adalah riset kami ini nggak cuma berhenti di kami, nggak cuma buat kompetisi, tapi bisa juga memberikan benefit atau keuntungan bagi Indonesia lah. Bagi Indonesia. Oke, ini saya dari tadi tetap merasa kagum loh sama prestasi-prestasi mereka. Karena ternyata tidak hanya dari dunia atletik atau atlet-atlet internasional aja, atlet balapan kita ya, atlet bisa kita bilang motorsport kita. Mungkin kita bisa bilang dulu ada Ananda Mikola, Rifat Sungkar, terus mungkin bapaknya Rifat juga, terus ada Sean Glael, terus Doni Tata, mungkin di motor juga ya kita mention, terus ada siapa yang baru kemarin di GP3 itu ada Mario ya. Nah, ternyata pembalap-pembalapnya yang bisa mengharumkan nama Indonesia tidak hanya dari sektor itu, bahkan dari sektor pendidikan tinggi di Indonesia juga banyak prestasinya. Dan ini patut kita dukung sama-sama. Bener kan ya? Yes. Okay. Harus dong. Harus kita dukung. Lalu saya pengen tahu tentang apa lagi ya? Sepertinya sih sudah semua. udah semua saya tanyain. Nah, ini saya mau berikan kesempatan ke Mas Adit sama Mbak Dinda, kira-kira apa lagi yang mau disampaikan untuk para listeners, para penonton di podcast Dikti Menyapa. Siapa tahu nanti ada gayung bersambut. Mungkin dimulai dari saya. Jadi harapannya kepada pendengar maupun pemirsa dari Dikti Menyapa, apabila ada yang berminat untuk mensupport Bima Sakti, kami akan sangat dengan terbuka untuk menerima dukungan dalam bentuk apapun. Kami nggak cuma cari sponsor, nggak cuma cari dalam bentuk uang, tapi kami juga akan sangat menghargai apabila ada sumbangan dalam bentuk ilmu. Karena bagaimanapun juga tujuan utama kami adalah untuk mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan
pengembangan teknologi, maka apabila ada pemirsa yang memang punya kemampuan dari bidang engineering, perancangan, apapun yang berkaitan dengan otomotif, kami akan sangat terbuka untuk menerima saran dan masukan seperti itu. Ini kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol sama teman-teman dari UGM, dari Bima Sakti Racing Team. Saya yang senang banget bisa membawakan episode kali ini. Sedikit saya resume bahwa ini adalah tim yang sangat luar biasa, mempunyai prestasi. Bahkan sayangnya masih banyak kesempatan bagi kami nih untuk bisa memberikan perhatian lebih untuk teman-teman dari Bima Sakti. Seharusnya masih banyak headroom yang harus kita isi lah, ya kan, dukungan dalam bentuk apapun. Dan kalau kita lihat memang prestasi-prestasi sudah cukup banyak. Nah, kira-kira disampaikan dulu kira-kira kita bisa lihat di mana foto-fotonya kah atau profilnya kah, apakah ada website atau ada akun media sosial, boleh disampaikan? Oke, jadi untuk website kami ada di bimasakti.ugm.ac.id. Oke. Terus untuk media sosial itu bisa dicek di @bimasaktiugm untuk Instagram ya. Di Facebook juga ada Bima Sakti Racing Team. Oke. Terus ada juga di YouTube. Oh, YouTube ada juga. Oke, berarti nanti kalau misalnya ada orang yang ingin menghubungi bisa lewat beberapa platform tadi ya? Iya, benar. Bisa lewat Instagram juga, DM. Nanti akan yang pegang nanti ada adminnya. Ada adminnya ya, nanti langsung bisa dijawab ya apapun, misalnya kebutuhannya atau kita mau ngajak diskusi atau apapun bisa ya? Iya, benar. Oke, mantap. Oke teman-teman, Mas Adit, Mbak Dinda, terima kasih sudah bergabung di podcast Dikti Menyapa. Ini kesempatan yang berharga banget buat saya juga. Buat teman-teman Insan Dikti, jangan lupa saksikan terus podcast Dikti Menyapa di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.